Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Marhamatul Nur Aini, Safira Ahriza Permata, Mustika Permana Aji, Noval Miftahul Ilmi, Muhammad Fauzan Susanto akan membahas tentang ruang lingkup fikih siasah. Siasah Dusturiyah. Siasah Dusturiyah merupakan bagian dari fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Permasalahan di dalam fikih siasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Ruang lingkup siasah Dusturiyah. Fikih siasah Dusturiyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Yang pertama, persoalan imamah, hak dan kewajiban. 2. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya. 3. Persoalan baiat. 4. Persoalan waliul ahdi, sumber kekuasaan dan kriteria imam. 5. Persoalan perwakilan. 6. Persoalan halil wal akdi. 7. Persoalan wuzarah dan perbandingan. Fikih siasah maliyah. Fikih siasah maliyah merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih yang fokus pembahasannya mengenai siasah, politik atau sistem pemerintahan, dan maliyah ekonomi. Singkatnya, fikih siasah maliyah mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan. Secara etimologi, siasah maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Di dalam siasah maliyah ada hubungan di antara 3 faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Siasah maliyah meliputi pembahasan 1. Prinsip-prinsip dalam kepemilikan harta. 2. Tanggung jawab sosial dalam masalah harta. 3. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Keempat, kharaj, jizyah, ghanimah, fa'i, usyur. Dan kelima, aturan dalam eksploitasi sumber daya alam. Teori yang berkembang dalam siasah maliyah adalah teori kebijakan, teori landasan, topangan, dan payung kebijakan. Teori landasan kebijakan menyangkut konsep tauhid, keadilan, dan kelestarian. Teori topang kebijakan menyangkut konsep hak kepemilikan, penguasaan, dan pemindahan hak milik. Sementara itu, teori payung kebijakan mengangkut konsep etika, yaitu kesadaran tertinggi nurani seorang pengambil kebijakan dalam mengelola, mendistribusikan, dan menggunakan kekayaan. Sebagai salah satu cabang ilmu lahir dari fikih, siasah maliyah memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis diposisikan sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, artinya kebenaran-kebenaran yang diyakini, bukan pernyataan ilmiah. Aksioma ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan normatif yang berbentuk fikih. Dari ilmu fikih lahirlah fikih siasah. Secara spesifik dari fikih siasah lahirlah siasah maliyah. Siasah maliyah memiliki 2 bidang kajian, yaitu kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya alam. Siasah daulah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Dasar-dasar siasah dauliyah yaitu 1. Kesatuan umat manusia, 2. Al-adalah, 3. Al-musawah atau persamaan, 4. Karomah insaniyah, 5. Tasamuh atau toleransi, 6. Kerjasama kemanusiaan, 7. Kebebasan, kemerdekaan atau al-huriyah, 8. Perilaku moral yang baik. Refleksi fikih siasah di dalam ketatanegaraan di Indonesia. A. Siasah Dusturiyah. Lembaga legislatif di dalam siasah Dusturiyah dikenal sebagai ahal al-hali wal al-aqd. Mereka ialah memegang kuasaan tertinggi untuk memilih dan membaiat, serta untuk memecat dan memberhentikan kepala negara, dan juga mempunyai wewenang, yaitu membuat undang-undang untuk mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur tegas oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Selain dari itu, siasah Dusturiyah mempunyai wewenang, yaitu mengatur jalannya pemerintahan.
Abdul Qadir Al-Auda menyebutkan ada 4 kelembagaan, yaitu 1. Al-Sultoh Al-Tanfidiyah. Yang kedua ada Al-Sultoh Al-Tasyuriyah. Yang ketiga ada Al-Sultoh Al-Qadariyah. Dan yang keempat ada Al-Sultoh Al-Muqarrabah. Yang kedua ada Siasah Fikih Mauliyah. Fikih siasah yaitu bagaimana cara yang diambil untuk mengharmonisasikan kedua kelompok. Dalam fikih siasah, sebagai wujud dari kebijakan tersebut, yaitu diatur dalam bentuk zakat dan infak, yang hukumnya adalah wajib, serta dapat dalam bentuk lain seperti wakaf dan sedekah, serta penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nas syariah seperti bea cukai dan juga kharaj. Refleksi fikih siasah dalam ketatanegaraan di Indonesia contohnya adalah kharaj. Kharaj adalah pungutan atas hasil tanah yang merupakan imbangan atas tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang Islam yang diwajibkannya oleh itu al-usyur. Dalam kharaj, besarnya ditentukan oleh pemerintah dan dibayarkan 1 tahun sekali. Kharaj dibagi menjadi 2, 1 yang wajib atas tanah dan yang kedua yang wajib atas pribadi zim. Selanjutnya yaitu yang C, siasah dauliyah. Ilmu hubungan internasional dalam kebijakan politik Islam dikenal dengan istilah siasah dauliyah. Istilah siasah dauliyah merupakan rangkaian dari 2 kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siasah secara etimologi adalah mengatur, mengendalikan, atau membuat keputusan, sedangkan kata siasah secara istilah menurut Ibnu Aqil yang dikutip dari Al-Qayyim bahwa siasah adalah segala sesuatu yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya. Refleksi siasah dauliyah dalam ketatanegaraan Indonesia seperti halnya diplomasi. Diplomasi merupakan perjanjian atau surat kepercayaan. Dapat juga didefinisikan sebagai keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain tanpa menyebabkan perasaan buruk atau seni berurusan dengan orang-orang dengan cara sensitif dan efektif atau ilmu, melakukan negosiasi dengan pihak lain. Diplomasi juga dapat membahas isu-isu penciptaan kedamaian, perdagangan perang, ekonomi, budaya, lingkungan, dan HAM. Dalam mengimplementasikan diplomasi oleh suatu negara dapat dilakukan beberapa bentuk, yaitu yang pertama direct telecommunication, yang kedua bilateral diplomasi, yang ketiga multilateral diplomasi, yang keempat symmetry, yang kelima mediation atau mediasi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.